Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi evolusi media korporasi. Di era digital hari ini, perusahaan sama-sama kita tahu mereka tidak hidup dari sebuah ruang yang sunyi, tapi justru ketika mereka berhadapan dengan publik, apapun yang mereka nyatakan, apapun yang mereka putuskan, pasti akan mendapatkan feedback langsung dari publik. Nah, media korporasi pun akhirnya harus melakukan evolusi dari sekedar media cetak atau media yang satu arah menjadi sebuah media yang mampu berkomunikasi dua arah. Dan ini pastinya akan mendapatkan sebuah feedback yang sangat cepat ya, karena memang interaktif dan ini bisa direspon kapanpun. Nah, pertanyaannya bagaimana seharusnya perusahaan menghadapi sebuah evolusi media korporasi ini? Apakah cukup dengan masuk ke dalam ruang digital ataukah ada perubahan yang lain yang lebih mendasar yang perlu diikuti? Dulu media korporasi identik dengan majalah internal, siaran pers di media cetak ya, atau media televisi. Komunikasi pun berjalan satu arah, korporasi berbicara, publik mendengar, jadi tidak ada feedback. Nah, namun situasinya hari ini di era 4.0, situasi sudah berubah total. Ada media website, media sosial, podcast, clipper, video pendek, hingga kolaborasi dengan call ya, dengan influencer yang membuat arus komunikasi akhirnya harus berjalan dua arah. Jadi publik tidak hanya menerima pesan tapi juga menanggapi, mengkritik, bahkan membuat opini baik itu positif ataupun negatif tentang sebuah perusahaan. Artinya, evolusi media korporasi bukan sekedar perpindahan dari media cetak ke digital, tapi perubahan paradigma dari bagaimana kontrol pesan menuju pengelolaan relasi dengan publik. Perusahaan yang masih berpikir yang penting pesan tersampaikan ya di era digital ini, mereka akan berhadapan dengan resistensi. Karena yang menentukan reputasi bukan hanya apa yang disampaikan perusahaan, tapi bagaimana publik mengelola responnya. Salah satu tantangan terbesar evolusi media korporasi adalah kecepatan arus informasi. Isu kecil bisa viral dalam hitungan menit, kesalahan komunikasi bisa berubah menjadi krisis perusahaan. Disinilah perusahaan dituntut untuk melakukan respon cepat, bukan reaktif, tapi responsif dan terukur. Transparan, tidak menutup-nutupi fakta, tapi justru bisa memperburuk citra kepercayaan publik ya. Konsisten antara pesan yang disampaikan dengan apa yang dilakukan di lapangan. Maka di era media sosial, publik bisa dengan mudah membandingkan klaim perusahaan dengan realitas. Jika perusahaan bicara tentang kepedulian sosial tetapi praktiknya tidak sejalan, maka media korporasi justru bisa menjadi bumerang. Jadi menurut saya ada 3 hal yang harusnya diambil perusahaan dalam menghadapi evolusi media korporasi. Yang pertama, komunikasi satu arah harus berubah menjadi dialog, komunikasi dua arah. Perusahaan harus berhenti melihat media hanya sebagai loader, ya, sebagai pengeras suara. Media korporasi seharusnya menjadi ruang dialog, ya, mendengar aspirasi publik, menjawab kritik, dan juga membangun relasi. Tapi bukan berarti semua kritik ya ataupun tuntutan publik harus diikuti. Tetapi perusahaan perlu menunjukkan sikap bahwa publik itu harus didengar. Yang kedua, menggunakan teknologi tetapi tetap manusiawi. Analitik data kecerdasan buatan atau otomatisasi memang membantu untuk memahami audiens ya. Tapi tidak
jangan sampai akhirnya terkesan robotik, karena memang pastinya jawabannya pasti akan sangat dingin. Media korporasi yang baik tetap menghadirkan sisi humanis, empati, ada storytelling yang dibangun. Jadi bukan hanya sekedar bicara tentang produk, tapi juga bicara tentang membangun makna dan juga kedekatan emosional. Ya. Yang ketiga, menjadikan etika dan tanggung jawab sosial sebagai inti pesan. Publik hari ini semakin kritis. Mereka peduli pada isu lingkungan, keadilan sosial, dan dampak nyata dari sebuah perusahaan. Oleh karena itu, media korporasi tidak boleh hanya menjadi alat promosi, tapi menjadi alat accountability, menjelaskan komitmen, mengakui kekurangan, dan menunjukkan upaya memperbaiki. Nah, menurut saya, media cetak korporasi belum sepenuhnya usang. Masih relevan untuk konteks-konteks tertentu, misalnya membuat sebuah laporan keuangan, dokumen resmi, atau publikasi yang membutuhkan kesan kredibel dan permanen. Namun menjadikan media cetak sebagai kanal utama di era digital adalah langkah yang tidak realistis. Yang lebih tepat adalah menggabungkan media cetak dan media digital secara strategis, media cetak sebagai simbol kredibilitas, media digital sebagai ruang interaksi dan distribusi komunikasi yang cepat. Hingga pada akhirnya evolusi media korporasi memaksa perusahaan untuk bercermin, bukan hanya soal teknologi yang digunakan, tetapi nilai apa yang ingin ditampaikan. Menghadapi evolusi media korporasi bukan soal mengikuti tren digital, tetapi soal kesiapan perusahaan untuk berubah cara berpikir dari sekedar menyampaikan pesan hingga membangun hubungan dan kepercayaan dengan publik.